Bayangkan bagi orang yang pernah umroh, lihat perjalanan Rasulullah waktu hijrah pun. Dari Mekah ke Madinah ini. Subhanallah, kita naik bis aja 6 jam. Itu sudah rumongso kesel. Rasulullah naik bukit, turun bukit, masuk ke sana. Beliau luar biasa. Ujian yang begitu besar. Tetapi beliau, semua ini beliau lakukan demi umatnya. Semua demi umatnya. Kalau beliau waktu itu mengatakan kepada Allah, ya Allah hancurkan, ya Allah ini tidak bisa menjadi tuntunan bagi umat. Jadi Rasulullah tidak mengatakan hancurkan orang Ka'bah, orang Mekah. Ya Rabb, saya tidak akan keluar dari Mekah, saya akan duduk di Mekah. Bisa Rasulullah begitu. Tapi Rasulullah tidak keluar, jalan dengan sahabat beliau Abu Bakar Siddiq. Terus naik bukit, turun bukit yang begitu luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq hanya bisa menangis. Dan Rasulullah capek dari tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq lihat kelelahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ular yang itu keluar dari bawah itu menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak berani bergerak karena takut wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti terbangun. Di situ tidak mengatakan. Ini luar biasa perjuangan sahabat dan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya perjuangan. Ayo, kita tidak dianjurkan, bukan tidak dituntut untuk seperti Sayyidina Abu Bakar, tidak. Tetapi kita bagaimana memegang agama yang telah disampaikan Nabi Muhammad ke kita. Pernahkah kita berjuang seperti para sahabat? Kita lakukan apa yang diperintah Allah, diperintah Rasul, itu termasuk perjuangan juga. Mari, ayo kita tunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah. Terus setiap saat apa yang kita lakukan, kita lihat, kita tengok. Kira-kira kalau saya melakukan ini Rasulullah gembira tidak? Kira-kira kalau saya mengucap ini Rasulullah senang tidak? Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini Rasulullah itu ridho tidak? Kalau ridho jalankan, kalau tidak jangan. Karena apa? Allah akan menyintai kita tergantung kadar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Allah akan mengangkat derajat kita tergantung kadar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Kuncinya di situ nanti ya, insya Allah. Saya yakin bahwa hadirin dan hadirat yang hadir di malam hari ini serta yang mengikuti acara di malam hari ini semuanya perindu Rasulullah. Semuanya pecinta Rasulullah. Kisah yang dibawakan ini kita harus tahu bagaimana perjuangan Rasulullah. Kita resapi, kita ikuti dengan hati kita bagaimana besarnya perjuangan Rasulullah untuk kita. Di zaman itu tapi perjuangannya untuk kita sampai yaumil qiyamah. Ini semua Rasulullah lakukan demi umatnya. Rasulullah tidak pernah melakukan sesuatu yang langsung Rasulullah mendoakan hancur. Rasul tidak pernah. Rasulullah selalu mendoakan, ya Allah berilah hidayah kaumku ini karena mereka belum tahu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan nanti kalau sampai orang-orang ini tidak ikut kepadaku, siapa tahu anaknya yang ikut kepadaku. Kalau sampai anaknya tidak mengikuti aku, siapa tahu cucunya yang mengikuti aku. Sampai seperti itu Rasulullah ini. Rahmatnya supaya apa? Tidak orang-orang ini langsung hancur. Tidak langsung hancur. Kalau Rasulullah mengangkat tangan semenit habis semuanya. Seperti Nabi Allah Nuh. Ya Rabb, jangan kau tinggalkan sedikit pun dari mereka. Karena kalau sampai tertinggal satu merusak. Tapi kalau Rasulullah tidak, berilah hidayah mereka ya Allah. Supaya mereka, karena mereka tidak tahu. Hum la ya'lamun. Karena mereka tidak tahu ya Allah berilah hidayah. Mereka tidak tahu siapa saya. Kalau mereka tahu siapa saya sebenarnya mereka niscaya tidak akan melempari batu. Mereka tidak akan melempar dan tidak akan mencaci karena tidak tahu ya Rabb mereka melempar saya. Maafkan mereka ya Allah. Berilah hidayah mereka. Kalau mereka tidak dapat hidayah siapa tahu anaknya, siapa tahu cucunya. Ternyata luar biasa. Doa Rasulullah SAW sampai ke Semanggi ini. Sampai ke Semanggi. Ini kita termasuk yang mendapatkan hidayah. Bisa kumpul, bisa ini, bisa mendengar nama Nabi Muhammad dengan rindu. Mendengar nama sahabat-sahabat Nabi Muhammad dengan senang. Ini luar biasa. Tidak kita dapatkan, tidak sembarang orang yang dapat. Makanya Habib Ali mengatakan min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Orang-orang yang mempunyai ikatan kuat dengan nur Nabi Muhammad itu orang-orang yang khusus. Bukan sembarangan orang.
Orang-orang yang khusus, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada rasa rindu kepadanya, walaupun kita ini belum bisa membuat beliau senang dan gembira. Kerinduan ini nanti yang akan memperjumpakan kita dengan beliau. Rindu dengan niat yang baik untuk kita betul-betul bisa menjalankan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan kita ke depan bisa terus mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Kita ucapkan jazakumullah khairul jaza ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita berterima kasih kepada Rasulullah yang mana beliau telah berjuang untuk kita, dan kelak beliau pula yang akan menyelamatkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada kita semuanya hingga kita bisa terselamatkan dari semua fitnah dan terselamatkan pula insyaallah daripada fitnatul akhirah, dan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab. Kita, orang tua kita, keluarga kita, anak cucu kita hingga yaumil qiyamah semuanya insyaallah akan mendapatkan apa yang diinginkan dan akan mendapatkan syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.